Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah teman-teman, kita dapat berjumpa kembali dalam sentra bahasa. Nah teman-teman, sekarang kita telah memasuki semester genap ya, yaitu semester 2. Nah tentunya tema kita juga sudah berganti dengan tema yang baru. Nah apa tema kita kali ini? Ya, tema kita yaitu tentang ekosistem. Nah dengan subtema hutan dan padang rumput ya. Nah tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari ekosistem. Nah, ekosistem adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ada dua komponen dalam ekosistem, yaitu komponen biotik yang hidup dan komponen abiotik, yang itu komponen tidak hidup, ya. Komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup. Nah, teman-teman, seperti gambar yang teman-teman lihat pada layar ini merupakan contoh ekosistem. Ada cahaya matahari, ada udaranya, ada airnya, ada hewan, ada tumbuhan. Nah, ini semua merupakan komponen yang ada dalam ekosistem. Ya, teman-teman. Nah, jadi mereka semua itu ada interaksi satu sama lainnya. Nah, ekosistem ini memiliki banyak lagi ya teman-teman jenisnya. Nah, contoh yang pertama yang mau kita bahas adalah ekosistem hutan. Nah, apa itu hutan? Hutan merupakan suatu kawasan yang ditumbuhi oleh pepohonan dan tumbuhan yang lebat ya. Jadi banyak sekali pepohonan dan tumbuh-tumbuhan yang ada dalam hutan. Nah, dalam hutan itu tidak hanya ada pohon ya, tetapi ada juga jenis tanah, tanaman, dan kehidupan binatang yang dapat hidup dan berkembang di dalamnya. Nah, itu ya teman-teman pengertian tentang hutan. Nah, lalu apa sih fungsi dari hutan? Nah, banyak ya fungsi dari hutan ini. Yang pertama, hutan dapat mengurangi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer bumi. Lalu yang kedua, hutan dapat menghasilkan oksigen sebagai paru-paru dunia. Nah, yang ketiga, hutan dapat digunakan sebagai tempat tinggal dari berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Lalu, hutan dapat membantu menyimpan cadangan air tanah dan hutan dapat membantu mengantisipasi terjadinya banjir dan tanah longsor. Wah, Masya Allah ya teman-teman, fungsi hutan ini banyak sekali. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis hutan. Nah, ada jenis hutan lindung ya. Yang pertama ada hutan lindung. Lalu yang kedua ada hutan suaka alam. Yang ketiga ada hutan wisata. Yang keempat ada hutan konservasi. Dan yang terakhir ada hutan tropis. Nah, itu ya teman-teman jenis-jenis hutan. Nah, selanjutnya kita masuk ke padang rumput. Nah, ekosistem padang rumput. Nah, ekosistem padang rumput adalah salah satu kelompok ekosistem daratan yang terbentuk secara alami. Nah, ekosistem padang rumput ini memiliki ciri khas khusus ya teman-teman, yaitu dia ditumbuhi oleh tumbuhan berjenis rumput-rumputan. Nah, jadi makanya namanya itu padang rumput karena didominasi oleh rumput-rumputan yang tumbuh di dalamnya. Nah, padang rumput ini teman-teman memiliki curah hujan yang terbatas dan tidak merata. Diperkirakan sekitar 25 sampai 30 cm per tahun. Nah, ini ya teman-teman salah satu jenis dari ekosistem. Nah, apa sih manfaat dari padang rumput? Nah,
Manfaat padang rumput adalah dapat menyediakan sumber makanan bagi makhluk hidup, dapat menjaga keseimbangan ekosistem, membantu mengatasi polusi udara, tempat berlangsungnya daur ulang sampah organik pada ekosistem, dan dapat pula menjadi sumber senyawa organik yang sangat diperlukan untuk kehidupan. Nah, ini ya teman-teman manfaat dari padang rumput. Nah, selanjutnya jenis-jenis padang rumput. Nah, yang pertama ada sabana, yang kedua ada stepa, dan yang ketiga ada prairie. Ini merupakan jenis-jenis dari padang rumput. Nah, teman-teman, untuk penjelasan lebih lengkapnya, nanti teman-teman akan mempelajari di Sentra Sains dengan Bu Upi, ya. Jadi, nanti teman-teman akan mempelajari lebih dalam lagi materi dari ekosistem ini di Sentra Sains. Oke, teman-teman? Oke, kita lanjut ke materi sentra bahasa. Nah, untuk teman-teman kelas 5, hari ini kita akan membahas tentang pantun. Oke, pantun adalah puisi lama asli Indonesia yang menunjukkan adanya hubungan antara sampiran dan isi. Pantun juga memiliki pesan atau isi yang ingin disampaikan kepada pendengarnya ya, teman-teman. Nah, ciri-ciri pantun itu yang pertama, pantun terdiri dari minimal 2 sampai 4 baris. Lalu yang kedua, ciri-ciri pantun memiliki sampiran dan isi. Dan yang ketiga, memiliki rima a atau a b. Nah, kita lihat ya contohnya dulu ya. Ini yang pertama ada contoh pantun. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, teman-teman, ini merupakan contoh pantun ya. Contoh pantun yang memiliki 4 baris ya. Jadi ini yang berakit-rakit ke hulu baris pertama, berenang-renang ke tepian ini baris kedua, bersakit-sakit dahulu ini baris ketiga, dan bersenang-senang kemudian ini merupakan baris keempat ya teman-teman. Nah, di sini di pantun ini untuk yang baris pertama dan baris kedua itu merupakan sampiran ya, namanya sampiran. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, itu merupakan sampiran. Lalu yang di bawahnya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, ini merupakan isi dari pantun tersebut. Ya, ini ya teman-teman bedanya sampiran dan isi. Selalu sampiran itu ada di baris pertama dan baris kedua. Nah, sedangkan isinya itu pasti di baris ketiga dan baris keempat. Nah, itu pantun. Ya, memiliki sampiran dan isi. Nah, selanjutnya ini ada contoh pantun yang terdiri dari 2 baris ya. Ini ada contohnya. Situ bagendit jangan dicaci. Kakek ganteng kalau pakai peci. Nah, jadi baris pertama itu langsung sampiran, baris kedua itu isinya ya. Jadi dia hanya satu-satu. Kalau tadi kan yang 4 baris, baris pertama dan baris kedua itu sampiran, baris ketiga dan baris keempat itu isi. Nah, sedangkan kalau yang 2 baris saja, baris pertama itu sampiran, baris kedua itu isi. Ya. Situ bagendit jangan dicaci. Kakek ganteng kalau pakai peci. Nah, selanjutnya yang dia berima ABAB dan AAAI ya. Nah, yang pertama ini yang dia memiliki rima ABAB. Gimana sih ABAB itu, Bu? Nah, kita lihat contohnya. Kucing bermain dengan tali. Kera duduk membaca koran. Bagaimana hati tak geli, kepala botak suka sisiran. Nah, teman-teman lihat yang ada yang berwarna merah dan warna biru ya, teman-teman. Coba kita lihat di baris pertama. Kucing bermain dengan tali. Nah, huruf terakhir di baris tersebut itu adalah huruf I.
Nah, itu kita tandai dengan A ya. A. Lalu di baris kedua, Kera duduk membaca koran. Nah, ada huruf N di baris kedua. Huruf terakhir di baris kedua itu adalah huruf N. Kita tandai dengan B. Karena dia beda dengan baris pertama ya. Kalau baris pertama tadi akhirannya huruf I, kalau baris kedua akhirannya huruf N. Nah, itu kita tandai dengan huruf B ya. Kita tandai dengan B. Lalu yang baris ketiga, bagaimana hati tak geli? Nah, geli, huruf terakhir dari baris ketiga ini adalah huruf I. Dia sama dengan baris pertama, ya. Baris pertama tadi juga I. Nah, itu berarti dia juga A, ya. Kita tandai dengan A. Dan yang baris keempat, kepala botak suka sisiran. Nah, huruf terakhir dari baris keempat ini adalah huruf N. Nah, huruf N ini sama dengan huruf N di baris kedua ya. Nah, jadi kita tandainya sama huruf B juga. Berarti bisa dipastikan bahwa pantun ini memiliki rima A, B, A, B. Ya, itu ya teman-teman. Nah, lalu kalau yang memiliki rima A, nah itu seperti apa? Ini ada contohnya di paling bawah ya, teman-teman boleh lihat. Dari langit datangnya hujan, dari tanah tumbuh tanaman. Semangat belajar membara tak terelakkan, cita-cita yang murni akan didapatkan. Nah, coba teman-teman perhatikan di pantun yang terakhir ini ya. Nih, teman-teman perhatikan huruf terakhir dari setiap barisnya. Di baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat ini memiliki huruf akhiran yang sama, yaitu huruf N. Nah, kalau dia dari awal sudah huruf N, ya, lalu di baris berikutnya huruf N, maka bisa dipastikan dia merupakan pantun dengan rima A, karena dia sama semua huruf akhirannya. Itu ya, teman-teman. Nah, jadi itu bedanya pantun yang memiliki rima AB dan pantun yang memiliki rima A. Oke, teman-teman, bisa dipahami ya untuk pengertian pantun ini. Nah, ada beberapa jenis pantun, teman-teman. Di antaranya yang pertama ada pantun agama, yaitu pantun yang berisi tentang ajaran agama. Lalu yang kedua pantun nasihat, pantun yang berisi nasihat. Yang ketiga, pantun jenaka, pantun yang berisi humor. Dan yang terakhir, pantun teka-teki, pantun yang berisi tebakan atau teka-teki. Contoh ya, ada pantun agama. Kalau sudah duduk berdamai, jangan lagi diajak perang. Kalau sunnah sudah dipakai, jangan lagi dibuang-buang. Nah, ini contoh pantun agama ya teman-teman. Jadi isinya itu mengingatkan kita untuk lebih dekat dengan agama ya. Dia temanya tentang agama. Nah, kalau sudah duduk berdamai, jangan lagi diajak perang. Kalau sunnah sudah dipakai, jangan lagi dibuang-buang. Ini contoh pantun agama. Selanjutnya, ada contoh pantun nasihat. Nih, jalan-jalan ke pasar minggu, jalan hingga ke pasar raya. Rajin-rajinlah menuntut ilmu, ilmu itu banyak gunanya. Nah, ini merupakan contoh pantun nasihat. Di baris ketiga dan baris keempat itu ada nasihat ya. Rajin-rajin menuntut ilmu. Kita harus rajin-rajin menuntut ilmu. Nah, supaya ilmunya itu nanti bisa digunakan. Karena dari ilmu sendiri itu banyak sekali gunanya. Itu contoh pantun nasihat. Lalu yang selanjutnya ada contoh pantun jenaka. Nah, pegunungan jalan berliku, udara pegunungan sungguh enak. Senyuman tampak di wajah kakekku, melihat cucu sedang berbedak. Nah, ini contoh pantun jenaka. Jadi isinya itu sedikit ada humornya ya teman-teman. Nah,
Senyuman tampak di wajah kakekku melihat cucu sedang berbedak. Nah, ini ya isinya. Jadi agak sedikit humoris. Nah, biasanya ada juga pantun yang benar-benar lucu ya. Nah, humoris itu maksudnya lucu. Jenaka ini lebih kepada pantun yang isinya untuk lucu-lucuan ya, untuk bercanda. Nah, seperti itu. Lalu ada contoh pantun teka-teki. Nah, ini contohnya. Buah nangka, buah duku. Buah jeruk, asam rasanya. Binatang apakah gerangan aku? Tidur siang hari, malam berkelana. Nah, ini contoh pantun teka-teki. Jadi di baris ketiga dan baris keempat itu ada teka-tekinya. Nah, kita disuruh pecahkan nih. Ini apa sih maksud dari teka-tekinya? Nah, binatang apakah gerangan aku? Tidur siang hari, malam berkelana. Nah, kira-kira hewan apa nih? Kalau dia tidur di siang hari, malam dia keluar berkelana ya, jalan-jalan. Nah, itu hewan apa biasanya? Ya, contohnya kelelawar ya. Kelelawar itu tidur di siang hari, malam dia mencari makan. Nah, ini contoh pantun teka-teki. Jadi ada teka-teki yang harus kita pecahkan. Oke, teman-teman. Oke, alhamdulillah Ibu rasa cukup untuk materi hari ini. Selanjutnya kita masuk ke tugas ya. Nah, teman-teman untuk kelas 5 ada 2 pekerjaan hari ini. Yang pertama, silahkan teman-teman cari minimal 2 pantun jenaka dan 2 pantun nasihat. Nah, teman-teman tulis di kertas. Nah, selanjutnya nanti teman-teman coba teman-teman jelaskan makna dari pantun yang teman-teman dapatkan tadi. Ya. Teman-teman boleh cari lebih dari 2 ya, teman-teman. Misal teman-teman mau cari 3 atau mau cari 5. Nah, 3 pantun jenaka, 3 pantun nasihat, boleh silahkan ya, minimal 2 pantunnya. Nah, yang kedua, teman-teman bacakan pantun yang teman-teman dapatkan dengan menggunakan intonasi yang tepat ya. Intonasi yang tepat tuh tadi Bu Sukma ada bacakan beberapa contoh ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, itu ya teman-teman, ada intonasinya. Jadi kalau baca pantun itu ada intonasinya. Sama kayak baca puisi kan ada intonasinya ya teman-teman. Nah, tapi berbeda. Karena puisi dan pantun ada perbedaan ya, dari segi intonasinya juga pasti ada bedanya gitu. Tapi kalau pantun sendiri dia lebih sederhana. Itu ya teman-teman. Nah, nanti silahkan teman-teman bacakan pada saat recalling. Oke, alhamdulillah Ibu rasa cukup untuk materi hari ini. Semoga teman-teman bisa diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini. Bu Sukma tutup ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.